Wanapis Indonesia mulai melayani di wilayah Jakarta ini tahun 96-97. Diawali dengan pelayanan di wilayah Susukan, di Cilincing tahun 2000, kemudian di Cawang, dilanjutkan dengan Kebun Pala, Jatinegara, dan yang terakhir adalah di Penjaringan. Sebagai lembaga yang fokus kepada kesejahteraan anak, upaya intervensi kita memang berusaha untuk menolong masyarakat menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kesehatan anak dalam hal penanganan masalah gizi dan kesehatan ibu. Selain itu juga di bidang kesehatan melakukan upaya penyuluhan atau penyadaran terkait dengan bahaya narkoba dan HIV/AIDS. SSI itu adalah sahabat sumber informasi. Nah, kita memang sebagai anggota SSI yang punya program cukup baik tentang SSI ini, diantaranya adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat di sekitar ADT Susukan dan ADT Ciracas. Ya, itu namanya HIV. Lalu, Wanapis juga mencoba untuk merespon isu-isu terkait dengan kondisi ekonomi masyarakatnya melalui upaya pendampingan kepada kelompok-kelompok usaha kecil yang dibangun oleh warga dampingan. Harapan dari Koperasi Flamboyan yaitu membantu anggota untuk mengembangkan usahanya. Nah, setelah usaha itu berkembang, kan nanti bisa untuk membantu pendidikan anak, juga membantu untuk kesehatan kalau mamanya anak dari keluarga itu sendiri ada yang sakit, dia punya tabungan untuk kesejahteraan keluarga itu sendiri. Kiranya itu harapan dari Koperasi Flamboyan. Meskipun sebentar lagi Wanapis akan berakhir masa programnya, tapi kami berharap bahwa Koperasi Flamboyan akan tetap berjalan dan berlanjut sampai berbadan hukum sehingga dapat berguna bagi masyarakat di wilayah kami. Selain itu juga kita menolong adik-adik kita yang akan tamat SMA untuk siap memasuki dunia pekerjaan melalui berbagai pelatihan keterampilan yang kita coba fasilitasi bagi mereka. Rasanya senang luar biasa ya, bisa bekerja kayak orang kantoran gitu, jadi bisa nabung. Saya tidak pernah menyangka mendapat kesempatan kuliah diploma 1 tahun, karena dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, saya bisa mendapatkan posisi yang lebih baik daripada hanya lulusan sekolah menengah pariwisata. Program Diploma 1 ini sangat bermanfaat untuk saya, terutama untuk teman-teman yang lain yang mempunyai semangat untuk belajar lagi setelah lulus SMA. Aku sangat bangga karena dengan program Diploma 1 yang cuma hanya setahun, yang menurut orang itu hanya pelajaran singkat, itu menurutku sangat berarti hingga aku bisa bekerja seperti ini. Nitip ya? Ya. Awas tuh. Oke. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, iniin aja. Ya. Dadah. Upaya pendampingan kita dirancang sedemikian rupa melalui beberapa tahap agar warga dampingan kita bisa menjadi lebih mandiri dan memiliki daya untuk menangani berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat, khususnya yang terkait dengan kesejahteraan anak. Ya, tahun 1996 kami para kader PKK, kader Posyandu begitu prihatin dengan banyaknya anak-anak yang bermain di halaman atau bermain di pekarangan dan mereka belum bisa menikmati pendidikan prasekolah. Dengan keprihatinan itu, kami mendirikan TK
yang tempatnya ada di rumah-rumah penduduk yang peduli kepada pendidikan. Dan dengan bantuan Wahana Visi, kami diberi pelatihan-pelatihan yang gunanya untuk mengajarkan anak-anak tersebut. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Aduh, Anggun kesiangan ya sayang ya. Yo, masuk ya ke dalam situ. Teman-temannya udah masuk dari tadi. Gimana nih, Anggun di rumah? Ya, belajar kok, Bu. Ini, Belajar. maaf, Bu, saya mau nanya. Saya dengar WPI mau tutup. Terus Iya. kegiatan PAUD dan kegiatan yang lainnya bagaimana? Kita yang melanjutkan tentunya dengan dukungan ibu-ibu, masyarakat, dan pemerintah setempat. Walaupun mereka sudah tidak ada di wilayah kita lagi, tetap kita harus meneruskan karena kita harus mandiri ya. Walaupun tanpa Wahana Visi kita tetap berjalan. Kan banyak selain dari TK ini juga kan ada misalnya ada kursus komputer, ada PKBM. Ibu nggak usah khawatir, walaupun tanpa Wahana Visi, insya Allah mudah-mudahan karena kita bersatu dengan masyarakat, kita tetap akan melanjutkan cita-citanya. Biru, 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 merah, merah, merah. Nama saya Dita Nuraini, saya kelas 12, saya tinggal di Kalibaru. Saya mengikuti kegiatan yaitu Forum Anak. Di Forum Anak bukan hanya aku yang ikut bergabung, tapi teman-teman dari Kecamatan Celincing juga ikut bergabung. Kegiatannya banyak yang dilakuin di Forum Anak. Contohnya seperti SSI, teater, terus ada juga silen. Be, ayo tuh pengen jalan-jalan, bosen. Elah, ngertiin apa ngertiin perasaan ayo, Be. Ini lu bilang jalan-jalan, pos kamling ya? Hah? Tetapi saya paling suka teater, karena di teater saya bisa lebih berekspresi. Ya udah lu mendingan pulang ayo sama kita ayo udahlah. Lu daripada sini ribet ayo. Ayo sini pulang ya. Aduh. Jadi info yang banjir itu adalah di tim P2B. Kalau seandainya ada info banjir, kita selalu menginformasikan ke warga-warga yang ada di bantaran kali. Bu, siap Bu, ada banjir Bu, ada supaya barang-barang dikeluarin dulu, kita evakuasi nanti Bu ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Jadi barang-barang berharga, anak-anak harus dievakuasi, barang surat berharga harus dikumpulkan, ditinggikan. Jadi kemarin-kemarin kita ada informasikan jangan sampai ada anak-anak kita terkececer dibuang arus. Itu terutama dari tim P2B. Ya gue teh walaupun istilahnya LSM dari manapun warna visi nggak ada, kita walaupun ini WDP tetap harus ada karena tim kita udah solid. Karena kita ininya kan tujuannya intinya untuk masyarakat sosial. Walaupun LSM dari manapun, kita tetap harus berjalan gitu. Kalau seperti ini saya demen ini Gus. Jadi kalau tim ini udah sulit, walaupun dari manapun, kita terlalu kokoh, berani bertanggung jawab terhadap masyarakat walaupun kita nggak digaji. Ini hati nurani itu betul-betul itu yang diandalkan Gus. Iya, jangan kita mau pedulikan dari sana harus digaji, kita bekerja. Kalau nggak digaji kita nggak kerja. Ini kan bukan sosial, bukan hati nurani bicara. Kalau seperti aku demen ini Gus terhadap. Out of breath, I am left hoping someday I'll breathe again. Saat ini ada 4 ADP yang sudah memasuki fase terakhir atau kita sebutkan dengan istilah fase transisi untuk phase out ya. Kenapa kita mesti phase out? Ya karena memang Wahana Visi Indonesia sendiri dibatasi oleh kemampuan dukungan sumber daya. Ya, kita nggak akan selamanya ada di suatu wilayah tersebut. Dalam tahap terakhir ini, yakni tahap phase out ini, merupakan tahap di mana warga dampingan dan pemerintah lokal didorong untuk mengambil peran lebih banyak dalam memastikan apa yang sudah dibangun bersama-sama antara Wahana Visi dan masyarakat dapat terus berkesinambungan, memberikan manfaat bagi warga dampingan setelah Wahana Visi sendiri menyelesaikan pelayanannya di tahun 2015 atau 2016 mendatang. Harapan kami ya dengan meningkatnya kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat dan tentu saja didukung oleh komitmen pemerintah lokal,
untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai programnya. Kami yakin upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat, terutama untuk anak-anak ini, akan terus berkesinambungan.